Wow, di chapter ini kakek Hyogoro ngeluarin skill ulti yang luar biasa. Sekali tebas musuh rata semuanya. Ampun kakek. Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Dalam video kali ini saya akan mereview dan memberikan sedikit opini saya mengenai One Piece chapter 1006 yang berjudul Kesatria Sejati Hyogoro Sang Bunga. Sesuai dengan judulnya nih, chapter ini berisi tentang aksi menarik dari kakek Hyogoro. Sebelum review chapternya dimulai, gimana kalau kita main tebak-tebakan dulu? Yang tebakannya salah, silakan pencet tombol subscribe-nya. Dalam polling global karakter terpopuler One Piece, kepala desanya Luffy ada di peringkat berapa dalam kategori wilayah seluruh dunia? A. 72, B. 27, C. 29. Jawabannya adalah B. 27. Yang jawabannya salah, ayo silahkan subscribe dulu sebelum dipentung Pak RT desanya Luffy. Di halaman color spread kita bisa melihat susunan formasi anggota elit dari bajak laut Boas Kaido. Ada Kaido, 3 jenderal bencana, serta Tobi Rupo. Di halaman awal, kita mendapati Bao Huang, CCTV-nya Kaido mendemonstrasikan kekuatannya. Bao Huang berhasil melacak Yamato dan mengumumkan lokasi keberadaan Yamato saat ini ke seluruh penjuru istana. Yamato dan Shinobu berusaha kabur dari tempat mereka berada sembari menghajar anak buah Kaido yang menghalangi jalan mereka. Sedangkan si anak kampret satu ini sedang menikmati momen terindah di salah satu gunung yang dimiliki Yamato. Sanji yang mendengarkan pengumuman dari Bao Huang lantas menjadi bingung antara menyelamatkan Momo si bocah kampret atau pergi ke tempat sarung pedang merah berada. Sanji memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat tersebut, tapi kita belum tahu kemana Sanji akan pergi selanjutnya. Mungkin saja nanti Sanji akan pergi menolong Yamato terlebih dahulu, karena insting pecinta wanitanya selalu menjadi hal yang terdepan. Ada satu hal yang menarik mengenai Sanji di sini. Setelah terungkap bahwa Oda membenci Sanji dan menjadi bulan-bulanan di seluruh jagat internet dan sosial media, apakah Sanji kedepannya masih akan ditampilkan sebagai beban, atau Sanji akan menjadi faktor pembalik keadaan? Kalau dirunut dengan referensi aksi Sanji di Arc Arabasta dan Enies Lobby, sepertinya Sanji akan melakukan satu hal yang mengejutkan ke depannya. Pulau Onigashima semakin dekat dengan ibu kota bunga. Kita bisa melihat cuaca di sekitar pulau sedang berawan. Selanjutnya, kita bisa mendapati satu adegan yang cukup mengejutkan, di mana Carrot dan Wanda tergeletak tak berdaya di hadapan Perospero yang sedang duduk di atas batu. Di sini, kita bisa mengetahui alasan dibalik kemenangan Perospero atas Carrot dan Wanda yang terakhir kali kita lihat berada dalam wujud sulong mereka. Rupanya, cuaca di sekitar pulau Onigashima yang sedang berawan menghalangi sinar rembulan. Mungkin saat tak terpapar sinar rembulan, Carrot dan Wanda kembali ke wujud Ming mereka, sehingga Perospero mampu mengalahkan mereka berdua yang tanpa buff. Ternyata ada satu fakta menarik yang terungkap di sini. Jurus Homura, awan berapi yang dikeluarkan oleh Kaido, sepertinya tidak digunakan hanya untuk sekedar mengangkat dan menerbangkan pulau Onigashima. Tetapi, awan tersebut juga berguna untuk menghalangi sinar rembulan, sehingga para suku Ming tidak bisa menggunakan wujud sulong mereka. Perospero bersikap seperti pemain MOBA analog yang super toksik di sini, dimana setelah dia menang, dia masih saja bacotin musuh yang dikalahkannya. Perospero mengejek upaya Carrot untuk membalaskan dendam Pedro yang gugur di wilayah Big Mom. Perospero juga mengejek kekuatan suku Ming yang terlalu bergantung kepada, dalam tanda kutip, cuaca. Perospero emang savage. Setelah berceloteh mengenai kelemahan para suku Ming dan bergumam mengenai kengerian bajak laut Yonko, Perospero memutuskan untuk pergi menuju ke dalam istana, karena Perospero memiliki satu atau dua urusan yang belum selesai di sana. Di panggung utama, Marco sedang bertarung sengit melawan King dan Queen secara bersamaan.
Sedangkan Diaz Drake dan Hyogoro sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Chopper yang sedang membuat penawar racun dari wabah iblis es yang disebut dengan Kori-Oni. Ternyata kakek Hyogoro telah terinfeksi wabah Kori-Oni. Rupanya gejala dari wabah Kori-Oni adalah membuat orang yang terinfeksi wabah tersebut mengeluarkan paksa seluruh kekuatannya dan melipat gandakan kekuatan tersebut sebelum orang yang terinfeksi Kori-Oni mati karena kehabisan tenaga. Jadi, Kori-Oni itu kurang lebih menyebabkan orang yang terinfeksi menjadi masuk dalam mode berserk. Hal ini menyebabkan kakek Hyogoro berubah wujud, yang asalnya kurus kering dan kecil, kembali ke wujudnya saat masih muda dan gagah perkasa. Kakek Hyogoro mengeluarkan jurus tebasan satu pedang, Hana no Itoryu Tobatsu Kohai, yang artinya tebasan satu pedang gaya bunga, lingkaran amarah. Dan dengan jurus tersebut kakek Hyogoro hampir menyapu bersih semua musuhnya, termasuk Mimawari Gumi. Selagi kakek Hyogoro menyerang secara membabi buta terhadap musuh yang ada di hadapannya, terungkap bahwa kakek Hyogoro pernah menyesal karena tidak bergabung dengan Oden untuk melawan Kaido 20 tahun yang lalu. Ketika kakek Hyogoro teringat tentang Luffy, hal yang terbersit di pikirannya adalah sebuah kelegawaan, di mana kakek Hyogoro menganggap Luffy sebagai murid yang sangat berharga dalam hidupnya. Kakek Hyogoro merasa lega ketika mengetahui Kinemon dan yang lainnya mengantar Luffy dalam perjalanan untuk mengalahkan Kaido. Maka dari itu, kakek Hyogoro pun tak lagi menyimpan rasa penyesalan. Selanjutnya, kita beralih ke adegan aksi di mana Marco sedang bertarung melawan King dan Queen. Sepertinya Queen cukup kesal karena aliansi dan anak buahnya disapu bersih oleh kakek Hyogoro. Kemudian Queen pun menembakkan laser dari mulutnya ke arah kakek Hyogoro. Tapi Marco berhasil menangkis laser tersebut dan membalasnya dengan menendang leher Queen. King yang melihat ada celah dengan sigap memotong satu sayap Marco yang berada dalam wujud hybrid. Tapi satu sayap yang patah tersebut berhasil diregenerasi oleh Marco dengan cepat. Sejurus kemudian, Marco membalas dengan satu serangan api biru yang sangat dahsyat, di mana serangan tersebut mampu membuat King terlempar hingga ke dinding istana. Sebelum King mampu berdiri, Marco menyerang King sekali lagi dengan jurus tendangannya. Marco mengeluhkan situasi yang sedang dihadapinya saat ini, di mana dia kerepotan melawan dua komandan bajak laut buas Kaido yang bernilai di atas 1 miliar berry sekaligus. Di sini, kita melihat Marco mengalami kelelahan akibat pertarungan yang kondisinya kurang menguntungkan bagi Marco. Kita bisa melihat Marco berdarah di area kepalanya, dan ini adalah satu hal yang ganjil dan kurang bagus bagi Marco, karena seperti yang kita tahu, Marco harusnya bisa meregenerasi lukanya secara cepat. Bahkan bisa dibilang instan dengan kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Mungkin saja regenerasi yang dilakukan oleh Marco selama ini dibayar dengan stamina sebagai harganya. Ketika Marco kelelahan, kita bisa melihat Marco terluka dan belum bisa meregenerasi lukanya tersebut. Jadi, kemungkinan bisa disimpulkan seperti ini. Kekuatan regenerasi dan penyembuh Marco memakan stamina dalam jumlah tertentu. Semakin parah luka yang diderita dan harus diregenerasi, semakin banyak stamina yang harus dikonsumsi. Mungkin saat sayapnya dipotong oleh King maksudnya, Marco juga kehilangan satu lengannya. Untuk meregenerasi lengan atau sayap yang terpotong tersebut menyebabkan Marco menggunakan banyak staminanya. Belum lagi, saat Marco menggunakan kekuatannya untuk menyerang, hal tersebut pastinya juga membutuhkan stamina. Di belakang pertarungan antar para komandan Yonko tersebut, ada satu komandan Yonko lain yang sedang mengawasi dari kejauhan, dan dia adalah Perospero. Sepertinya Perospero ingin menyelesaikan urusannya dengan Marco. Bisa jadi, kedepannya Marco akan menghadapi 3 orang komandan Yonko sekaligus. Jika memang nanti akan keroyokan seperti itu, mampukah Marco bertahan? Tapi, jika kita ingat-ingat kembali, Perospero dendam kesumat terhadap Marco dan King. Karena mereka berdua adalah orang yang mengkandaskan kapal Big Mom di air terjun pintu masuk negeri Wano.
Jadi, apakah nantinya Perospero membantu King dan Queen untuk melawan Marco, atau membantu Marco melawan King dan Queen, atau Perospero malah ghost membabi buta melawan mereka bertiga? Berikan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Komentar dengan opini terbaik bakal saya pin nantinya. Kembali lagi ke kakek Hyogoro yang tubuhnya digerogoti wabah Koryoni. Kakek Hyogoro meminta kepada para Yakuza untuk melenyapkan dirinya sebelum wabah Koryoni tersebut menguasai tubuhnya secara penuh. Kakek Hyogoro khawatir jika dia tidak segera dilenyapkan, maka takkan ada yang mampu menghentikan amukan si kakek dalam wujud Koryoni. Chapter kali ini ditutup dengan adegan kakek Hyogoro berlutut pasrah ketika para Yakuza mengayunkan pedang mereka menuju ke lehernya. Kakek Hyogoro benar-benar lost doll di chapter ini. Kabar baiknya, minggu depan tidak libur. Kabar buruknya, selama ini 95% penonton video anak buah Bagi belum subscribe ke channel ini. Teman-teman yang belum subscribe bisa membantu channel ini berkembang dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalain bel notifikasinya. Bantu saya mencapai 1000 subscriber. Jika target 1000 subscriber saya nanti tercapai, saya akan mengadakan event giveaway merchandise t-shirt One Piece yang menarik bagi teman-teman yang beruntung. Sekian review chapter 1006 kali ini. Sampai jumpa di video anak buah Bagi yang selanjutnya.